Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang penuh barokah ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya berupa hujan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada salah satu majelis yang di mana para malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap orang yang bermajlis di dalam majelis ilmu yang di dalamnya insyaallah akan kita sampaikan daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti daripada ajaran beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang yang mengikuti ajaran beliau sehingga nantinya kita berhak mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW hanya akan diberikan kepada orang-orang yang kemudian benar-benar mengikuti ajaran beliau, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ketika nanti di Telaga Al-Kautsar, maka kemudian Rasulullah melihat daripada gerombolan orang-orang yang jauh, sangat jauh, melihat orang-orang muslim, orang-orang Islam. Beliau mengatakan, ya Rob ummati ummati, ya Rob itu adalah umatku, sambil menunjuk ke suatu arah kemudian mengatakan, ya Rob itu di sana ada umatku. Maka artinya Nabi Muhammad SAW mengharapkan dari umat Nabi itu untuk melewati Telaga Al-Kautsar. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, benar ya, innahum min ummatika, mereka adalah umatmu. Akan tetapi mereka setelah daripada peninggalan kau, setelah peninggalanmu, mereka ma'ahdatsu ba'da dzalik, yaitu mereka membuat ajaran yang kemudian baru, yang mungkin ditambah ataupun dikurang. Jadi termasuk daripada umat Nabi Muhammad, umat muslim, tapi tidak melewati daripada Telaga Al-Kautsar. Ya, maka salah satu daripada keistimewaan Telaga Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, adalah siapa yang minum daripada telaga tersebut, air telaga tersebut, maka tidak akan merasakan daripada haus selama-lamanya. Dan mudah-mudahan kita nanti melewati Telaga Al-Kautsar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan bersama-sama untuk introspeksi kepada diri kita masing-masing terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Dikarenakan kita bukakan daripada kitab Ta'lim wal Muta'alim. Sebenarnya kitab ini adalah kitab yang digunakan untuk pemula ya. Pemula, akan tapi beliau pengarang ya, pengarang ini adalah Syekh Azhar Nuji. Azhar Nuji, beliau hidup pada zaman yang kemudian mengarang ke kitab ini, sebabnya adalah pada zaman beliau zaman keemasan Islam, yaitu pada zaman Al-Mu'tasim. Kemudian banyak daripada pencari ilmu, pelajar pada zaman itu yang sangat banyak berbondong-bondong untuk belajar ilmu din. Akan tetapi dari banyaknya pelajar itu tidak sedikit atau tidak banyak dari pelajar yang belajar ilmu din itu kemudian mendapatkan manfaat daripada ilmu din itu sendiri. Karena daripada ilmu din yang kita pelajari ini harus memberikan manfaat kepada diri kita sendiri khususnya,
kemudian kepada keluarga kita dan kepada orang lain di sekitar kita. Maka beliau menyebutkan di sini di dalam kitab yang Muqaddimah, beliau mengatakan ra'aitu katsiran min thalabil ilmi fi zamanina. Saya melihat para pencari ilmu di zaman kita, itu zaman beliau itu, yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Mereka itu belajar ilmu, mendapatkan ilmu tapi tidak sampai daripada mendapatkan manfaatnya atau samroti atau buahnya. Jadi ilmunya banyak, tapi kemudian tidak ada buah dari ilmu yang dia dapatkan. Ya, padahal ilmu ini yang seharusnya sedikit lebih bermanfaat, lebih baik daripada banyak tapi tidak bermanfaat. Makanya ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat itu yang harus kita cari sebenarnya. Dan beliau mengatakan mereka tidak mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat itu bukan daripada karena ilmu itu tidak sampai kepada mereka. Justru ilmu itu mereka sampai bisa menghafal beberapa hadis, kan mungkin bisa beratus-ratus hadis pada zaman itu, bisa hafal daripada Al-Quranul Karim, tapi kemudian karena daripada tidak sampainya ilmu kepada mereka atau buah daripada ilmu tidak sampai pada diri seseorang tersebut, para pencari ilmu itu, beliau mengatakan li'annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'iqahu. Karena mereka salah dalam mencarinya, nanti baik daripada salah niatnya atau yang lainnya, wa taraku syara'iqahu, dan meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Jadi kalau kita meninggalkan syaratnya, seharusnya mencari ilmu itu harus seperti apa gitu ya. Nah, itu kita akan kehilangan daripada samroh tadi atau buah ilmu tadi. Makanya dalam kalau sekarang di Indonesia ini ada nama yang lagi terkenal ya di kalangan ahli ilmu adalah Syekh Labib. Beliau bermadzhab Syafi'i dan beliau sekarang alhamdulillah tinggal di pesantren, di pondok pesantren Salman Al-Farisi. Beliau menyebutkan salah satu yang sering di share oleh teman-teman itu adalah wahai para pencari ilmu, jangan kalian itu kalah dalam beramal dengan orang-orang yang kita sebut dengan orang awam. Jadi pencari ilmu itu beramalnya kalah dengan orang awam. Misalkan ya, saya sendiri juga merasakan ya, kita pencari ilmu yang sudah mengatakan saya paham, tapi ternyata dalam amalan kita itu kalah dengan orang yang awam. Kalau di sebuah tempat itu ada yang mungkin ya kita sebut orang awam tadi, datang misalkan sholat subuh gitu ya, itu sebelum adzan sudah pada datang ke masjid. Kita yang pencari ilmu nunggu adzan ya, belum adzan ya, belum datang. Atau mungkin sholat Jumat ya. Sholat Jumat kita juga sama. Kita kalau Jumatan karena sudah ada waktu nanti khotib naik jam sekian ya, maka kita datangnya agak mepet saja ya, agak mepet. Khotib datangnya jam 12 ya, jam 12 kurang seperempat, jam 12 kurang 10 kita baru datang. Biasanya kan gitu. Nah, tapi mereka orang-orang yang awam itu ya, kalau kita mungkin di sekeliling kita ya, sekeliling kita itu jam 11 sudah persiapan sholat Jumat. Nanti setengah 12 berangkat. Nggak tahu khotibnya naik jam berapa, tidak tahu ya. Cuman kita lihat seperti itu. Nah, ternyata kita dari perkataan Syekh Labib ini, kita itu sebagai orang yang mengaku berilmu ya, kalah dalam amal. Jadi buahnya itu ternyata tidak mendapatkan. Nah, kenapa tidak mendapatkan buahnya? Nah, beliau Syekh Az-Zarnuji menyebutkan karena dalam mencari itu salah jalan dan meninggalkan syarat-syaratnya. Wa kullu man akhta'a thariq dhalla wa la yanalul maqsud. Dan setiap yang akhta'a thariq, jalannya itu salah, maka dia akan sesat dan tidak akan mendapatkan sampai pada tujuannya. Ya, tujuan kita mencari ilmu itu satu sebenarnya, untuk beramal, bukan untuk memperbanyak daripada wawasan, tapi sebenarnya untuk beramal. Bagaimana para sahabat itu dulu mereka belajar kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim itu satu pertemuan hanya 5 ayat ya, 5 ayat satu pertemuan, baik daripada membacanya, karena para sahabat itu kebanyakan adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa tulis, jadi langsung talaki. Rasulullah membacakan, para sahabat menirukan ya, sampai kemudian hafal ya. Tapi mereka
ummi tapi punya kelebihan bisa 3 kali mendengar, menirukan sudah hafal. Nah kemudian dipelajari daripada maksud dari ayat tersebut. Setelah itu mereka praktek, ya, mempraktekkan beberapa hari praktek, dan dalam hadis tersebut mengatakan, dan kami para sahabat tidak akan minta tambahan ayat sebelum kami bisa mempraktekkan ayat yang 5 tadi. Jadi 5 ini harus dipraktekkan dulu baru nambah lagi. Nah itu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, artinya mereka belajar memang untuk beramal. Bahkan ada beberapa orang yang pada hari ini kemudian juga berusaha seperti itu. Belajar sedikit tapi bermanfaat lebih baik daripada banyak tapi tidak ada manfaatnya. Maka kita akan sedikit mengulas daripada kitab beliau di bab yang pertama, ya, dalam bab pertama dan kedua insya Allah. Yang pertama adalah bab tentang mahiyatul ilmi wal fikhi wa fadlihi, yaitu tentang mahiyatu urgensi, keistimewaan daripada ilmu ini sendiri, kemudian fikih dan fadlihi, keutamaan ilmu din ini sendiri. Di ilmu din ini punya keutamaan yang sangat besar, sehingga nanti kita apa yang harus kita pelajari, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu din itu wajib kepada setiap muslim, kecil besar, ya, tua muda, ya, makanya wajib. Makanya di sini disebutkan ada seorang yang dulu belajar ilmu din, mulai belajar itu umur 40. Tapi beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan daripada umur yang panjang, ya. Itu umur 40 tahun baru belajar, baru mulai belajar. Kita kan sudah lama belajarnya. Umur 40 tahun mulai belajar ilmu din, baik. Tapi belajarnya adalah belajar dari dasar ilmu din ini, kemudian membaca, memahami, ya, sampai belajar ilmu din itu beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Jadi sampai umur 80. Setelah umur 80 Allah masih memberikan daripada umur. Maka kemudian beliau setelah 80 tahun itu menjadi seorang ulama. Jadi 40 tahun belajar, 80 tahun jadi seorang ulama, dan beliau menjadi mengajar. Ya, setelah belajar dapat ilmunya semuanya, kemudian mengajar selama 40 tahun. Jadi umur beliau 120 tahun. Setelah 120 tahun kemudian wafat. Nah ini artinya belajar ilmu din ini tidak mengenal usia, ya. Yang penting kita ada keinginan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan daripada belajar apa saja cabang-cabangnya ataupun inti daripada ilmu din ini. Nah, beliau menyetel daripada hadis thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslim wa muslimatin talaba ala kulli ilmin." Perlu kita ketahui bahwasanya tidak setiap muslim itu harus belajar semua ilmu din. Tapi yang harus dipelajari, yang paling penting adalah yuftaradu alaihi talabul ilmil hal, yaitu mencari ilmul hal. Ilmul hal itu beliau menjelaskan, afdalul ilmi ilmil hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu tentang keadaan. Wa afdalul amal hifdzul hal, dan sebaik-baik amalan itu menjaga keadaan. Jadi bagaimana ilmu keadaan ini dijelaskan beliau adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ilmu usuluddin. Jadi yang diwajibkan belajar kita ilmu usuluddin. Insya Allah kita sering mendengar, ya, baik daripada para asatidz yang mengisi di sini atau mungkin kita ikut kajian di beberapa tempat yang lain, sering disampaikan tentang tauhid, akidah, syirik dan lain sebagainya. Itu memang yang paling penting. Jadi setiap muslim yang pertama harus belajar usuluddin. Kenapa usuluddin ini paling penting? Karena yang sering disampaikan, kita sedikit mengulas, nanti pada hari kiamat ada seorang yang dia itu di dunia hidup dalam keadaan serba kecukupan, bahkan lebih, ya, apa yang dia inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Tapi dia tidak beriman, bahkan syirik. Ya, kalau dia beriman juga syirik. Maka kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di hadisnya itu cuman satu celupan neraka. Dicelupkan ke neraka sebentar kemudian diangkat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, ya ibadi, hal tajiduna ladzata syai'an, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?" Jadi di dunia ini hidupnya dari lahir sampai mati, gitu ya. Yang kayak apa istilah itu, kecil dimanja, dewasa foya-foya, mati masuk surga, gitu ya. Tapi karena dia tidak beriman akhirnya masuk mati
mati masuk neraka. Maka kemudian dia dicelupkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, wallahi la ya Rob, demi Allah wahai Rob, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal di dunianya tadi. Maka kemudian Allah mengatakan, dulu saya cuma minta satu hal kepadamu, tapi kemudian kamu melalaikan. Saya minta kepadamu untuk beriman kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan, tapi kamu tetap berbuat kesyirikan. Ini pentingnya daripada usuluddin. Jadi ilmul hal. Nah, ini yang pertama, ilmul hal yang harus kita pelajari dan insya Allah sering disampaikan. Yang kedua, ilmu yang harus dipelajari seorang muslim itu adalah ilmu berkaitan dengan hifdzul hal. Menjaga keadaan masyarakat sekitar, keadaan sebuah kelompok dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari. Kalau kita belajar, maka hifdzul hal itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang kita kenal baru, mungkin kita belajarnya baru fikih ibadah, ya. Sholat, zakat, puasa, haji, gitu ya. Itu yang baru kita pelajari. Tapi ternyata fikih itu para ulama membuat atau mengarang kitab itu sangat panjang, ya, termasuk tata cara bermasyarakat itu masuk ke dalam fikih. Tata cara bermasyarakat ada di dalam fikih. Kemudian termasuk bagaimana kita jualan, ya, juga masuk ke dalam fikih. Bagaimana kita seorang petani itu juga masuk ke dalam fikih. Ya, makanya ketika ada salah satu seorang petani pada zaman Nabi Muhammad SAW, dia menanam pohon, menanam buah, ya, buah anggur. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, anggur saya sudah siap panen, besok atau lusa mungkin panen. Ya, tapi ternyata pas hari panennya itu buahnya itu sudah dimakan oleh burung, ya, oleh burung, dimakan burung. Ada berapa buah dimakan burung yang kalau sebelum panen itu diperkirakan berapa kilo, berapa ton, ya ternyata setelah panen tidak sesuai perkiraan. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, ya, apa yang kamu tanam dari buah-buahan atau apa saja yang kamu tanam, ketika dimakan burung, dimakan apa saja, maka itu kalau kamu ikhlas, itu adalah sedekahmu buat burung tadi. Masya Allah, sedekah buat burung kalau kita petani. Nah, ini juga masuk dalam fikih. Pedagang juga masuk ke dalam fikih. Nah, hanya saja dalam fikih seperti ini atau fikih tani dagang itu belajarnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau kita petani ya harus belajar fikih tani. Kalau kita pedagang juga harus belajar fikih dagang. Ya, makanya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada seorang yang pengen dagang di pasar. Kemudian Umar dipanggil sama Umar, wahai Fulan, kamu sudah tahu ilmunya belum dagang di pasar Islam ini, di pasar kita? Belum tahu ilmunya dagang secara Islami itu seperti apa di pasar. Maka kata Umar, kamu nggak boleh dagang di pasar kami, kecuali kamu belajar dulu. Si orang ini mengatakan, biar saya belajarnya sambil jalan, sambil jualan, sambil belajar. Kata Umar, enggak, belajar dulu baru setelah ilmunya dapat, kemudian boleh praktek. Ini pada zaman Umar. Nah, kalau hari ini di pasar, ya, di para pedagang, kita tidak tahu bagaimana keilmuannya, ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita seorang muslim kemudian belajar jual beli. Ya, kita kan pasti menjual, ya, dan terkadang juga membeli. Terkadang menjual, terkadang membeli. Nah, itu kita perlu belajar. Nah, ini ilmu fikih yang perlu kita mungkin nanti suatu hari, ya, kita belajar sedikit demi sedikit dan kita mendapatkan faedah dari ilmu fikih ini, bisa menjaga keadaan masyarakat. Kita hidup di masyarakat, makanya dalam kaidah, salah satu kaidah fikih itu disebutkan al-adatu muhkamah. Kebiasaan suatu masyarakat itu bisa menjadi hukum atau bisa dijadikan sebagai patokan hukum, bisa dikerjakan. Syaratnya satu saja, yaitu selama kebiasaan ini tidak menyelisihi akidah Islam. Jadi kita boleh ikut masyarakat sekitar, kebiasaannya bagaimana. Masyarakat ini kebiasaannya misalkan kalau hari ini, ya, ada lagi musim hajatan, ya, nikahan. Nikahannya seperti apa? Selama nikahannya itu tidak menyelisih syariat, maka kita boleh ikut di situ, ikut sebagaimana kebiasaan masyarakat di sekitar tersebut. Dan fikih ini sangat luas sehingga dalam para a'immah atau kita sebut dengan imam madhab itu semuanya sudah mengatakan. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau kalian wahai para murid melihat di kitabku, ya, kitab beliau itu namanya kitab Al-Um. Fikih Imam Syafi'i itu namanya kitab Al-Um, ada berapa jilid gitu ya. Itu beliau mengatakan, kalian kalau melihat di dalam kitabku menyelisihi hadis Nabi,
maka ambillah hadis Nabi dan tinggalkanlah perkataanku atau pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu madhabku. Jadi tidak kemudian harus saklek, harus seperti ini, tidak. Anda ini kita buat sebagai patokan untuk semua umat Islam. Kita gantungkan di Ka'bah supaya orang itu melihat fikih itu harusnya seperti ini. Maka kata beliau, jangan. Karena para sahabat itu sudah berada di berbagai negeri dan mereka punya ijtihadnya masing-masing. Nanti kalau kitab saya dijadikan sebagai pegangan semua umat Islam semuanya, akan terjadi daripada peperangan antara umat Islam. Makanya hifdzul hal, menjaga keadaan umat ini itu sangat penting, yaitu kita dengan belajar daripada fikih tadi. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang ketiga yang harus dipelajari seorang muslim adalah ilmun wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalul qalbi. Kita diwajibkan untuk belajar ilmu tentang keadaan hati atau berkaitan dengan hati. Nah, misalkan tawakal itu harus seperti apa? Kemudian ada inabah, khosyah. Inabah itu kita kembali kepada siapa? Khosyah yang harus kita takuti siapa? Misal kita sudah tahu semua. Ridho, kita harus ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu tentang hati kita supaya hati kita itu baik-baik saja. Nah, ini juga wajib dipelajari kata beliau. Kemudian yang selanjutnya yang harus dipelajari adalah wa kadzalika fi sairil akhlak ya. Ilmu yang berkaitan dengan akhlak apa saja? Ya, akhlak apa saja. Kalau beliau mencontohkan misalnya ada al-judi wal bukhli. Dan beliau di sini contohnya itu lawan katanya judi wal bukhli. Dermawan itu seperti apa, bakhil itu seperti apa. Jubni wal jur'ah. Jubni itu pengecut, kalau jur'ah itu berani. Ya, berani itu harusnya seperti apa orang yang harus berani. Takabur wa tawadhu. Sombong itu seperti apa, tawadhu itu seperti apa. Itu baiknya kita belajar nantinya ya. Wal ifatu wal israf. Bagaimana menjaga ifah kita, harga diri kita. Wal israfu wa taktir. Berlebihan itu seperti apa, taktir itu seperti apa. Makanya dalam salah satu kalimat hadis itu ketika tafsir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, Rasulullah menyebutkan wa minal israf ya, salah satu daripada berlebih-lebihan itu adalah kalau dalam hal makanan adalah antakulu kullu mastahaita. Kamu makan setiap apa yang kamu inginkan. Terkadang kita kan gini, kalau misalkan di rumah itu sebenarnya sudah ada makanan, tapi ya kayak saya sendiri ya, misalkan enaknya makan apa ya ini ya malam ini ya, hujan-hujan gini. Padahal di rumah sudah ada yang harus dimakan, itu sudah ada kalau tinggal makan. Enaknya makan apa kalau hujan-hujan? Enaknya makan yang pedas gitu, yang panas gitu. Pedas, panas, berkuah gitu ya. Misalkan gitu. Akhirnya nyari gitu. Ini kata para ulama atau sebagian salaf mengatakan kalau dituruti terus ya, setiap apa yang kita inginkan dituruti terus itu termasuk daripada berlebihan. Jadi kita terkadang juga masih israf ternyata kan. Walaupun harusnya yang di rumah itu ya dimakan gitu ya. Yang sudah ada tinggal makan. Walam sob. Nah, itu tentang ilmu-ilmu yang seharusnya seorang muslim mempelajarinya. Nah, ini yang pertama. Nah, kenapa ilmu tadi harus dipelajari ya? Nah, ilmu itu semua ilmu tadi, baik tentang tauhid, tentang fikih, tentang hati dan tentang akhlak, itu ilmu yang nantinya akan menjadikan wasilah kepada ila taqwa. Innama syaraful ilmu likaunihi wasilatun ila taqwa. Ilmu ini yang akan menyampaikan seseorang sampai kepada takwa yang sebenarnya. Nah, kalau kita belajar tauhid tapi tidak fikihnya kurang, nanti takwanya juga kurang. Kita belajar fikih, kemudian tauhid ya, kemudian tentang hati juga tidak kita pelajari, ketakwaan kita juga masih kurang. Kita belajar 3, tauhid, fikih ya, kemudian hati kita belajar tapi tidak belajar tentang akhlak, nanti juga akan berkurang. Akan tauhid ketakwaan kita tidak sampai kepada ketakwaan yang haqqatu qotih tadi ya, sebenar-benar takwa. Maka sebenar-benar takwa itu ketika seorang mempelajari 4 hal ini, maka dia akan mendapatkan daripada ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena nanti kalimat takwa ya, beliau menyebutkan di sini kalimat takwa itu kalau
berasal dari kalimat wako, ya, wakoyaki, wikoyah, ya, yang artinya itu menjaga. Bisa menjaga, satu, menjaga kita dari neraka. Yang kedua, menjaga masyarakat kita itu dengan fikih tadi, menjaga daripada ilmu tentang hati, itu juga menjaga hati kita, dan ilmu tentang akhlak menjaga daripada orang sekitar kita. Kita sudah berilmu, kemudian tetap daripada sebagaimana para ulama itu menyebutkan, seharusnya orang yang berilmu, kalau kita itu melihat orang berilmu sebagaimana kita melihat tanaman padi itu semakin tua, semakin berisi, maksudnya semakin merunduk, tidak kemudian semakin banyak ilmunya semakin tegak. Padi juga itu semakin banyak isinya semakin merunduk sampai kemudian pada derajat yang disebut dengan tawadhu tadi. Makanya ada beberapa yang dulu, ya, kalau di daerah Jawa Tengah sana itu teman-teman itu mereka cerita kalau telepon kadang ketemu juga cerita, ada seorang yang dulu di pesantren ngajar kita, tapi sekarang belajar sama kita. Jadi dulu itu ngajar kalau pas kita santri, beliaunya ngajar. Tapi sekarang karena ada ilmu yang belum dia pelajari, yang kemudian ada beberapa teman yang sudah belajar mengadakan kajian yang bab ini, kan, maka Ustadz ini datang. Jadi Masya Allah itu orang yang benar-benar tawadhu tadi. Jadi sikap daripada ilmu yang dia pelajari ada. Jadi membuahkan hasil tadi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ini yang pertama adalah keutamaan ilmu, dan kemudian yang harus kita pelajari apa saja. Yang kedua yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah bab tentang niat fi halit ta'alum. Niat ketika kita belajar. Walaupun niat ini sering disampaikan, tapi tidak mengapa kita sedikit mengulang, mengingatkan, sama-sama introspeksi. Kita niatnya menata kembali niat kita belajar. Ya, belajar di mana saja kita tata, ya. Nah, niat di dalam belajar ilmu din ini yang tadi adalah suatu hal yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niatnya salah, maka akan menjadi suatu hal yang sangat kecil. Sehingga niat belajar harus sesuai daripada apa yang ditentukan oleh syariat atau oleh Allah dan Rasulnya. Nah, niat belajar itu beliau menyebutkan fayam bagi ayan wiyal muta'alim bitolabil ilmi ridallahu ta'ala wad darul akhirah. Yang pertama, kita belajar itu yang kita cari ridho Allah. Yang belajar, ya artinya yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Yang dicari bukan yang lain, tapi satu, yang pertama ridha Allah dan negeri akhirat, atau yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu Ikhlas itu ya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan belajar ini untuk mengharap pahala dari Allah yang sering disampaikan, mendapatkan rahmat Allah, dinaungi para malaikat, didoakan para malaikat. Nah, itu yang kita cari. Saya berangkat ngaji, belajar untuk supaya mendapatkan doanya para malaikat, misalkan itu tidak apa-apa. Yang kedua, belajar ini yang kedua adalah wa izalatul jahli an nafsihi, yaitu kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan daripada diri kita sendiri. Karena kita masih merasa kurang, maka kemudian kita meniatkan menghilangkan kebodohan dari kita sendiri, wa an sairil juhal, dan dari seluruh orang-orang yang kita anggap bodoh, belum tahu, ya kita kasih tahu setelahnya. Maka Rasulullah ketika sering menyampaikan hadis pertemuan itu, Rasul setelahnya menyampaikan fal yuballighul hadir alal ghaib. Nanti yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, yang saya sampaikan ini kalau so gitu ya. Yang saya sampaikan ini sampaikan kepada yang hari ini tidak hadir, sahabat tetangganya yang mungkin ada halangan enggak hadir, maka sampaikan hadis yang beliau sampaikan pada masa tersebut. Jadi tidak untuk yang lain, ya, tidak untuk supaya menilai orang lain, karena terkadang kita belajar itu untuk menilai orang lain. Nah, ini niat yang tidak benar. Jadi niatnya untuk introspeksi kepada diri kita sendiri. Ya, saya itu belajar, ternyata kena itu terhadap diri kita sendiri. Bagaimana para sahabat itu ada ayat ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ayat yang sebenarnya ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, tapi mereka para sahabat seakan-akan ayat itu kepada dirinya sendiri. Bukan kemudian ayat ini kepada mereka orang kafir, tapi kemudian ayat ini seakan-akan turun kepada dirinya sendiri. Ya, misalkan
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam kisah tentang neraka. Neraka itu kan disiapkan untuk orang kafir, orang yang tidak mau beriman. Tapi para sahabat ketika membaca ayat tentang neraka bisa menangis. Kenapa? Karena takut kalau nanti amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk penghuni neraka, sampai menangis. Nah, itu para sahabat. Nah, kita juga walaupun tidak bisa sampai seperti itu, tapi yang terpenting bagaimana kita mendekati sifat para sahabat, karena belajar ilmu idin ini khususnya misalkan dalam bab fikih ya, dalam bab fikih itu kemarin ngobrol itu ada fikih itu kan ikhtilaf sampai dari fikih Syafi'i saja ya, fikih Syafi'i itu masih ada ikhtilaf. Kita kan kalau fikih 4 mazhab pasti berbeda misalnya ya. Tapi di fikih Syafi'iyah, pengikut Syafi'i itu juga ikhtilaf ya. Sampai kemarin ada teman yang mengatakan fikih Syafi'iyah itu ikhtilafnya dikitabkan ya, dibukukan itu sampai 8 jilid. 8 jilid yang tebel-tebel segini. Sampai 8. Itu ikhtilaf di Syafi'inya saja. Jadi sangat luas sekali ya, sangat luas. Tapi yang terpenting di sini kalau beliau menyebutkan kita belajar itu kembali kepada ilmu qadim. Ilmu qadim itu ilmu terdahulu, yaitu ilmunya para sahabat, tabi'in, tabi'in sudah cukup sampai situ. Ya, walaupun nanti ada ikhtilaf itu harus kita toleran ya, toleran. Oh, siapa tahu ini ada dalilnya ya. Kemudian tidak saling menyalahkan ya, ini dalam hal fikih. Kita menghilangkan kembali kepada ilmu qadim tadi dalam hal fikih. Kemudian kita menghilangkan dari ilmu-ilmu yang baru ya. Kalau kita belajar ilmu yang baru itu karena memang membingungkan gitu ya. Membingungkan. Kayak bingung ini kok seperti ini, dalam hal fikih khususnya itu membingungkan. Bahkan dalam hal akidah itu juga ada beberapa ikhtilaf, perbedaan para ulama. Nah, ini yang kedua untuk menghilangkan kebodohan. Yang ketiga dalam meniatkan belajar itu adalah kita dalam hadir meniatkan untuk Ihya'uddin, untuk menghidupkan agama ini. Kita menghidupkan agama salahnya dengan belajar. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Karena Islam ini akan kekal, akan ada ketika ada ilmunya. Kalau ilmunya enggak ada, Islam itu tidak akan kekal. Ilmu Islam itu ya Al-Qur'an dan hadis. Ya, sampai kemarin ada Al-Qur'an yang salah cetak tapi langsung kena kritik karena memang tidak bisa memasukkan Al-Quran tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ya daripada meniatkan belajar adalah kita dalam belajar itu wayanwi bihi syukru ala nikmatillah al-aqli wa sihatul badan. Kita meniatkan belajar ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa akal kita, kesehatan badan. Akal itu harus kita syukuri dengan belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inasam awal basar wal fuad kulun ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya basar penglihatan, inal basara, kemudian penglihatan, telinga, pendengaran itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya bukan mulut nanti ya, tapi mata kita, tangan kita, kemudian telinga dan anggota badan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak boleh kita niatkan adalah walayan wibihi iqbalin nas wala istijla bihi dunya. Tidak boleh dalam hal belajar ini meniatkan untuk agar manusia atau agar orang lain itu ikut kepada kita ya, biar ikut kita, enggak, tapi bagaimana kita menyampaikan itu, bagaimana orang lain itu ikut terhadap Islam, ikut berislam sebagaimana kita, bukan ikut kita enggak, tapi ikut Islam tadi. Wala istijla bi hitamid dunya, dan juga tidak meniatkan dalam belajar itu untuk mendapatkan hitamid dunya atau kenikmatan dunia. Wal karamatu inda sultan, dan mendapatkan daripada kedudukan di sisi seorang penguasa atau mungkin pejabat dan lain sebagainya. Nanti kalau saya belajar ilmu ini, nanti saya akan mendapatkan kedudukan, ya, dapat kedudukan di sana. Nah, ini tidak boleh. Hanya saja hal-hal seperti itu, ya, seperti dunia yang kita dapatkan ketika kita belajar, kemudian kedudukan yang Allah berikan ketika kita mempunyai ilmu, itu adalah, kalau istilahnya adalah bonus yang Allah berikan. Ya, karena tadi yang terpenting sebenarnya adalah
bagaimana kita mendapatkan hilang kebodohan dari diri kita, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah untuk kesempatan pada malam hari ini, sedikit daripada introspeksi kepada diri kita, diri saya pribadi khususnya, kemudian kepada para jamaah semuanya dalam niatkan thalabul ilmi, belajar untuk hanya meniatkan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan diri kita kebodohan dalam diri kita sendiri, dan meniatkan supaya kita bisa mengamalkan agama ini dengan benar. Kemudian tadi beberapa ilmu yang harus kita pelajari, yang belum kita pelajari, mari kita sama-sama mencarinya. Ilmu fikih mungkin kita belum belajar, ya sama-sama mari kita belajar. Ilmu tentang akhlak, ilmu tentang hati yang belum kita pelajari, mari sama-sama kita belajar bersama, sama-sama mencari di mana saja yang mungkin kita ada di situ, kajian tentang hati dan lain sebagainya, tentang fikih, tentang akhlak, kita bisa mendatanginya insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan datang dari pribadi kami sendiri, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.